Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Santri Klompen Channel. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini, kita akan mengulas sedikit rahasia huruf hijaiyah yang ke-16, yaitu huruf Tho. Syekh Ibnu Arabi menyebutkan bahwa di dalam huruf Tho bersemayam 5 rahasia Tuhan. Dan tidak sembarang manusia bisa mengungkap rahasia tersebut, hanya mereka yang berhati suci, karena Allah adalah zat yang maha suci. Allah hanya akan membuka rahasianya untuk orang-orang yang dicintainya, antara lain kepada para mutathohirin. 5 rahasia yang terkandung dalam huruf Tho adalah: 1. Hakikotu Ainil Mulki fil Maliki. 2. Ainul Haki fil Holki. 3. Asrorul Naibatun. 4. Nur Finnar. 5. Insan fil Malaki. Dalam ilmu huruf, Tho termasuk dalam huruf matsani, yaitu huruf yang mempunyai pasangan. Pasangan huruf Tho tidak lain adalah huruf Do. Karena dengan mengetahui makna huruf Tho, maka makna huruf Do akan bisa diketahui, begitu pula sebaliknya. Jika kita amati huruf Tho dan Do, maka kita akan melihat bahwa keduanya sama-sama berbadan bulat oval dan bersanding dengan huruf alif yang tegak. Artinya, kedua huruf ini mengisyaratkan bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi manusia yang ingin merasakan sinar ilahiyah. Bentuk lobang oval merupakan hakikat sinar ilahiyah yang masih terhijab. Sedangkan huruf alif tegak tanpa harokat, melambangkan bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, yaitu Allah berdiri sendiri tanpa bergantung pada apapun. Namun, yang membedakan dari kedua huruf ini adalah titik yang ada di atasnya. Titik pada huruf Do mengisyaratkan suatu penghalang seorang hamba untuk merasakan sinar ilahiyah. Titik huruf Do melambangkan kegelapan atau dalam bahasa Arab disebut ad-dulmah. Jika seorang hamba ingin menghilangkan kegelapan dunia, maka ia harus mampu mengobati hatinya dari dulmah dunia. Adapun obat hati atau tibul kulub yang tersirat dalam huruf Tho, yaitu 1. Toharo atau bersuci. Bersuci dalam hal ini adalah berupaya menjaga hati tetap bersih dan suci secara lahir dan batin. Sesuai dengan firman Allah, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutathohirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa toharo atau bersuci ada 4 tingkatan. Yang pertama, mensucikan anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua, mensucikan anggota badan dari perbuatan salah dan dosa. Yang ketiga, mensucikan hati dari akhlak dan tingkah laku yang tercela. Yang keempat, mensucikan hati dari semua perkara selain Allah. Pemirsa, adapun obat hati kedua yang tersirat dalam huruf Tho adalah taat atau ketaatan. Secara bahasa, taat berarti mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Menurut Syekh As-Sobuni, ketaatan yang tertinggi adalah ketaatan atau tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Obat hati yang ketiga adalah thariqah. Definisi thariqah menurut ulama sufi adalah jalan untuk menuju kedekatan diri kepada Tuhan. Obat hati yang keempat adalah tolak dunia, atau biasa kita kenal dengan istilah zuhud. Tolak dunia bukan berarti menolak atau benci dunia secara keseluruhan, melainkan mencegah dan meninggalkan harta benda dan perkara dunia yang menyebabkan dirinya lupa dan jauh dengan Tuhan. Meninggalkan gemerlapnya dunia yang bisa menjerumuskan dirinya ke lembah kehinaan. Obat hati kelima yang tersirat dalam huruf Tho berikutnya adalah tumanina atau ketenangan. Tenang dalam beribadah,
tenang dalam setiap aktivitas, tenang dalam menjalani kehidupan. Ketenangan hati seorang salik diperoleh dengan cara hatinya selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat, setiap tarikan dan hembusan nafasnya selalu berzikir mengingat dan menyebut asma Allah Azza wa Jalla. Berzikir adalah kegiatan mengingat Allah yang dilakukan baik secara diam maupun bergerak, yang di dalamnya mencakup 3 hal, yaitu 1. Zikir lisan. Zikir lisan dilakukan secara kontinu dengan mengucapkan atau melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. 2. Zikir qalbi atau zikir hati, yaitu di dalam hatinya senantiasa dipenuhi mengingat dan menyebut asma Allah. 3. Zikir perbuatan. Maksudnya di sini adalah di segala gerak dan diam yang dilakukan semata-mata dalam rangka untuk beribadah, menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Pemirsa yang budiman, apabila seorang salik telah mampu menerapkan kelimati bil qulub sebagaimana yang disebutkan tadi, maka insya Allah ia akan mencapai tahapan lebih tinggi sesuai yang tersirat dalam huruf Tau yang disebut dengan at-tamsu, yakni hilangnya titik yang terdapat pada huruf Do, sehingga pancaran sinar ilahiyah tidak lagi terhijab, yang kemudian nur ilahiyah akan bertajali pada orang-orang yang telah mencapai derajat at-tamsu ini. Wallahu a'lam bishawab. Masih bersama dengan Santri Klompen Channel. Pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan ulasan berikutnya tentang rahasia huruf hijaiyah yang ke-17, yaitu huruf Do. Huruf Do merupakan pasangan dari huruf To. Keduanya saling melengkapi satu sama lain baik dalam susunan kaidah hijaiyah, kaidah abjadiyah, bahkan dalam isyarat makna yang tersirat di dalamnya. Inti dalam pembahasan huruf Do terletak pada titik yang merupakan pembeda dengan huruf To. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, titik huruf Do bermakna dulma atau kegelapan. Dari kegelapan itu muncullah bermacam-macam keburukan atau kemaksiatan yang merugikan terhadap jasmani dan ruhani manusia. Kegelapan itu yang menutupi pancaran cahaya Tuhan yang semula ada pada diri manusia. Di saat manusia berada dalam kegelapan, maka hanya hidayah Tuhanlah yang bisa menggerakkan fungsi iman dan takwa untuk berperan sebagai benteng atau perisai yang mampu melepaskan manusia dari kegelapan. Dalam kitab Jawami Kalam As-Sufiyah, Syekh Mustafa Al-Bakri menyebutkan bahwa dulma atau kegelapan terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain yaitu 1. Dulma an-nafas, yaitu kegelapan hati dan jiwa yang disebabkan hilangnya cahaya keimanan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ciri-ciri dari orang-orang munafik antara lain adalah mereka yang kehilangan cahaya dalam hatinya. Mereka telah menyia-nyiakan nur ilahi di dunia dengan berpura-pura menganut agama Allah namun tidak mau tahu terhadap ajaran-ajaran Allah. 2. Dulmah al-jahlu, yaitu kegelapan dialami karena kebodohan atau ketiadaan ilmu pengetahuan. Dalam kondisi ini orang yang tidak berilmu akan merasakan keraguan-raguan, was-was, kelalaian, dirinya penuh dengan syahwat dan syubhat, sehingga tipu daya dan godaan syaitan akan mudah meracuni pikiran dan hatinya. Karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. 3. Dulmah al-gomam, yaitu kegelapan pada manusia yang diibaratkan tertutupnya keceriaan oleh mendung kemuraman yang tebal. Cahaya keceriaan itu hilang akibat kemaksiatan yang menjadi rutinitas di kehidupannya. Demikianlah pemirsa, sedikit ulasan makna yang tersirat dari titik huruf Do. Titik tersebut menggambarkan suatu simbol yang menghijab nur ilahiyah,
Itu juga yang membuat manusia berada dalam kegelapan hidup. Maka dari itu, manusia harus senantiasa menjaga hati dan sesegera mungkin mengobati hatinya agar tetap mendapat pancaran nur ilahi. Kebenaran dan kesempurnaan adalah milik Allah semata. Mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.